Seringkali kita membaca kisah dalam Markus 2 ayat 1-12, Matius 9 ayat 1-8, dan Lukas 5 ayat 17-26 dengan kekaguman pada aksi heroik 4 orang yang membongkar atap. Namun, ada satu sosok yang kerap terlupakan di balik keramaian itu, si lumpuh di atas tikar. Mari kita masuk lebih dalam ke dalam hati pria yang tidak bisa memilih ini. 1. Menjadi benda di tengah kerumunan. Dalam teks aslinya, kata lumpuh menggunakan istilah paralitikos yang secara harfiah berarti terurai atau lepas sendi. Secara fisik, tubuh pria ini tidak lagi memiliki kesatuan. Dia terputus dari kendali dirinya sendiri. Namun, dalam budaya Yahudi abad pertama, kelumpuhan bukan sekadar masalah medis, melainkan stigma spiritual. Penyakit fisik sering dianggap sebagai tanda lahir dari dosa yang tersembunyi. Bayangkan beban batin pria ini. 1. Sepanjang narasi Markus, Matius, dan Lukas, pria ini tidak mengeluarkan satu patah kata pun. Dia kehilangan suara. Dia tidak meminta di bawah, tidak mengusulkan rencana bongkar atap, dan tidak membela diri. Dia berada dalam kondisi pasif total. Di tengah kerumunan, dia merasa bukan lagi sebagai subjek, manusia yang berdaulat, melainkan objek, barang bawaan yang merepotkan. Ketika atap dibongkar, dia tidak diturunkan secara terhormat. Dia diturunkan dalam kepulan debu dan puing tanah yang mengotori orang-orang suci di bawahnya. Dia menjadi pusat perhatian bukan karena prestasinya, melainkan karena kerusakannya. Dia adalah interupsi yang memalukan bagi sebuah ibadah yang tertib. Secara psikologis, pria ini merasakan apa yang disebut sebagai existential shame, rasa malu eksistensial. Dia mendengar napas terengah-engah dari 4 sahabatnya. Setiap tetes keringat mereka adalah pengingat baginya bahwa aku adalah penyebab kelelahan mereka. Di mata dunia saat itu, dia bukan lagi seorang manusia, melainkan masalah yang harus diselesaikan atau beban yang memperlambat langkah semua orang. Pria di atas tikar ini mewakili setiap kita yang pernah merasa bahwa nilai diri kita hanya sebatas apa yang bisa kita lakukan. Saat dia tidak bisa melakukan apa-apa, dia merasa tidak bernilai apa-apa. Namun, justru di titik terendah inilah, saat dia menjadi beban bagi manusia, dia menjadi prioritas bagi Tuhan. 2. Sapaan yang memulihkan identitas. Ketiga Injil sepakat dalam satu urutan yang tak pernah dibalik Yesus. Markus, anakku, dosamu sudah diampuni. Matius, percayalah hai anakku. Lukas, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Setiap Injil menegaskan hal yang sama. Sebelum tubuh berdiri, martabat ditegakkan. Ketika atap terbuka dan debu sudah mulai tenang, pria itu tergeletak di depan kaki Yesus. Seluruh ruangan mendadak sunyi, menanti sebuah pertunjukan kuasa. Namun Yesus justru menghadirkan kejutan yang mengguncang tatanan nilai saat itu. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Anakku, dosamu sudah diampuni." Dalam teks aslinya, Yesus menggunakan kata teknon. Ini bukan sapaan umum seperti pria atau saudara. Teknon adalah panggilan yang sangat lembut, sebuah istilah kasih sayang yang digunakan orang tua kepada anak kandungnya. Secara mendalam, ini menunjukkan 2 hal besar. Penerimaan mutlak. Di mata dunia, pria ini adalah si lumpuh, sebuah objek rasa kasihan atau beban sosial. Namun, di mata Yesus, dia adalah seorang anak. Yesus memberikan rumah bagi jiwanya sebelum memberikan kekuatan bagi kakinya. Amnesti jiwa. Dengan mengatakan dosamu diampuni, Yesus sedang meruntuhkan tembok stigma. Pada masa itu, penyakit fisik sering dianggap sebagai kutukan atau hukuman atas dosa. Dengan satu kalimat, Yesus menghapus label orang terkutuk dan menggantinya dengan label orang yang dikasihi. Mengapa urutan ini sangat penting? Bayangkan kondisi psikologis pria itu. Dia merasa menjadi beban yang menghambat langkah sahabat-sahabatnya. Dia merasa tidak berguna. Jika Yesus langsung menyembuhkan kakinya, pria itu mungkin akan merasa berharga karena dia bisa berjalan lagi. Berharga karena fungsinya.
Namun, dengan menyapanya anakku saat dia masih lumpuh, Yesus menegaskan, engkau berharga bukan karena apa yang bisa kau lakukan, tapi karena siapa dirimu bagiku. Yesus memberikan identitas sebelum utilitas, kegunaan. Dia memulihkan martabat pria itu di titik terendahnya, membuktikan bahwa kasih Tuhan tidak menunggu kita sehat atau berguna untuk bisa diterima. Di atas tikar itu, tanpa bisa menggerakkan satu jari pun, pria itu sudah menjadi milik kesayangan Sang Pencipta. 3. Menjawab suara penghakiman. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Markus 2, 6-7. Berdasarkan Lukas 5, 21-24. Teks mencatat bahwa para ahli Taurat berpikir dalam hatinya. Kata berpikir, Yunani dialogizomenoi, merujuk pada sebuah perdebatan batin yang sangat intens atau penalaran yang saling bertentangan. Sementara si lumpuh terdiam dalam rasa malunya, para pemimpin agama ini terdiam dalam penghakiman mereka. Yesus menunjukkan otoritasnya dengan mengetahui dalam rohnya apa yang mereka pikirkan. Yesus ingin menunjukkan bahwa penyakit yang paling berbahaya bukanlah kelumpuhan fisik, melainkan kekerasan hati yang tersembunyi. Yesus mengajukan pertanyaan retoris. Mana yang lebih mudah? Mengatakan dosamu diampuni atau bangun dan berjalan? Secara manusiawi, lebih mudah mengatakan dosamu diampuni, karena tidak ada bukti fisik yang bisa ditagih. Secara otoritas ilahi, keduanya mustahil dilakukan manusia. Yesus melakukan mujizat penyembuhan sebagai validasi visual atas pengampunan yang tidak terlihat. Dia ingin semua orang, termasuk si lumpuh, tahu bahwa dia memiliki exousia, otoritas atau kuasa, untuk memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Konfrontasi ini menegaskan bahwa Yesus bukan sekedar penyembuh, melainkan Tuhan yang berkuasa atas dosa dan tubuh fisik. Mujizat fisik dilakukan agar dunia tahu bahwa pemulihan batin pria itu adalah nyata dan sah secara otoritas surgawi. Dari penjara menjadi kesaksian, restorasi gambar diri. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Markus 2:11. Yesus menggunakan kata kerja bangunlah, Yunani egeire. Menariknya, kata yang sama sering digunakan dalam Alkitab untuk menggambarkan peristiwa kebangkitan. Secara tersirat, Yesus tidak hanya menyuruhnya berdiri, tetapi sedang membangkitkan kembali martabat dan hidup pria ini dari kematian sosial dan mental yang dialaminya. Detail mengenai tempat tidur atau tikar, krabatos, sangatlah krusial. Dalam budaya saat itu, krabatos adalah ranjang lipat sederhana milik orang miskin. Bagi pria ini, tikar itu adalah simbol identitas rendah. Tikar itu mendefinisikan siapa dia selama bertahun-tahun, seorang pengemis yang pasif. Ketergantungan. Benda itu adalah pengingat bahwa dia tidak bisa berpindah tanpa bantuan orang lain. Ketika Yesus berkata, angkatlah tempat tidurmu, Yesus sedang melakukan pemulihan gambar diri yang radikal. Yesus tidak membuang tikar itu, dia memerintahkan si pria untuk memikulnya. Pria ini masuk ke rumah itu dengan perasaan sebagai beban yang merepotkan orang lain. Namun dia keluar dengan memikul beban itu sendiri. Dahulu, tikar itu yang memikul dia, simbol kelumpuhan dan rasa malu. Sekarang, dia yang memikul tikar itu, simbol otoritas dan kemenangan. Yesus ingin pria ini dan semua orang yang menonton melihat bahwa masa lalu yang memalukan tidak perlu dihapus untuk membuat kita berharga. Di tangan Tuhan, bekas penjara kita, kelemahan, kegagalan, atau trauma diubah menjadi kesaksian tentang kekuatannya. Gambar dirinya yang rusak sebagai si lumpuh, kini dipulihkan menjadi si saksi. Lukas juga menambahkan klimaks yang kuat. Hari ini, kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Ayat 26. Kata Yunani yang dipakai Lukas, paradoksa, berarti sesuatu yang melawan logika umum. Dengan kata lain, pemulihan pria ini meruntuhkan cara berpikir normal tentang Allah, dosa, sakit, dan nilai manusia. Allah tidak meminta izin dari ketakberdayaan manusia. Dalam Markus, Matius, dan Lukas,
Pria ini tidak pernah bicara. Baru setelah disembuhkan, dia memuliakan Allah. Bukan karena ia tidak penting, tetapi karena Injil sengaja menyingkirkan ilusi bahwa manusia harus menjelaskan dirinya agar layak dipulihkan. Roh Kudus membiarkan dia diam supaya satu kebenaran. Identitas manusia tidak ditentukan oleh suaranya, tetapi oleh sapaan Kristus. Ia tidak bersaksi, ia tidak membela diri, ia tidak menjanjikan perubahan. Namun Yesus tetap menyapanya, anak. Itu kabar baik dan sekaligus tamparan keras bagi agama yang terbiasa menuntut performa sebelum penerimaan. Jika hari ini Anda hidup dengan perasaan, iman Anda hanya menumpang pada orang lain, keberadaan Anda lebih sering dirasakan sebagai beban daripada berkat, dan hidup Anda lebih sering diturunkan demi kenyamanan sistem, dengarkan ini baik-baik. Yesus tidak menunggu Anda fasih secara rohani. Yesus tidak menunggu hidup Anda rapi. Yesus tidak menunggu Anda berguna. Ia menyebut Anda anak saat Anda masih tergeletak, belum fully, belum produktif, dan belum bisa membuktikan apapun. Dan menurut Injil, itu sudah cukup. Pemulihan tidak dimulai dari kemampuan Anda untuk bangkit, tetapi dari keberanian Anda menerima bahwa bahkan di titik paling memalukan, Anda sudah diakui, sudah dimiliki, dan sudah dikasihi. Kritik terhadap gereja performatif. Gereja sering lebih tertarik pada iman yang terlihat daripada manusia yang terluka. Yang dipuji adalah mereka yang mengusung, bukan mereka yang terbaring. Kita merayakan kesaksian yang lantang, tapi canggung menghadapi orang yang diam. Kita nyaman dengan orang yang bisa berdiri di mimbar, tetapi gelisah dengan mereka yang masih di atas tikar. Yesus menyebut anak sebelum ada perubahan apapun. Gereja justru sering menunda penerimaan sampai ada bukti. Sudah pulih, sudah rapi, sudah berguna. Di hadapan Yesus, kelumpuhan bukan skandal. Di dalam gereja, ketidakberdayaan sering dianggap gangguan. Jika gereja hanya memberi tempat bagi yang bisa tampil, bersaksi dan berfungsi, maka gereja itu telah berubah dari rumah pemulihan menjadi panggung seleksi rohani.